Ibu Bapak sedang jemaat yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Pendeta Oktavianti STH, yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Diakon Estone Rima sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Penetua Esterlina dan Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Berita jemaat hari Minggu 4 September 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 11 September tahun 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, dengan liturgus Saudari Febria Margareta, song leader penetua Herti Carolina SPD dan penetua Yuberi Edici. Pemain keyboard Budi Alfianto SPD dan menggunakan liturgi bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Berita keuangan. Di dalam berita jemaat yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian tidak ada perubahan dan rinciannya bisa dilihat secara jelas di berita jemaat. Kemudian saya akan bacakan berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu 4 September tahun 2022 berjumlah 88.500. Yang kedua, persembahan HUT Septia Reola di Bagus Rp170.000. Persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari Radikal Kriswanto di Bagus Rp200.000. Persembahan hari ulang tahun Niao Orlando Syanayub Rp100.000. Berita kebaktian, isi berita sebagai berikut. Yang pertama, ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Yang kedua, ibadah seksi pelayanan Bapak dilaksanakan di gereja, yaitu pada hari tanggal Senin 5 September tahun 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore dengan petugas liturgus Diakon Mulyadi, keyboard atau pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Yuram Pelta, dan diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Ketiga, ibadah seksi pelayanan perempuan dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini, yaitu Minggu 4 September tahun 2022, waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore, dengan liturgus Febria Margareta selaku mahasiswa PPG STT Banjarmasin. Doa syukur disampaikan oleh penetua Sakura, pemain musik Martino Lukas Udunihin, song leader Herlina Wiuda. Diundang ibu-ibu seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan remaja pemuda untuk hari ini ditiadakan karena
ada ibadah Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda di Gereja Sungai Pasah yang akan diikuti oleh sesi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKI Barimba. Selanjutnya saya akan membacakan satu pemberitahuan dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba sebagai berikut. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba akan melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran data anggota jemaat yang akan dilaksanakan pada bulan ini, dan pengurus lingkungan masing-masing akan membagikan formulir data anggota jemaat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, dan diharapkan diisi sesuai dengan data masing-masing anggota jemaat, dan diharapkan pengambilan kembali formulir oleh petugas lingkungan masing-masing selambat-lambatnya diambil oleh petugas lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 dari tanggal 4 September hingga tanggal 5 September. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat karena data ini sangat diperlukan untuk Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba untuk kelengkapan administrasi yang nanti disampaikan atau dilaporkan kepada Majelis Pekerja Harian Resort Kapuas Seberang. Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Jemaat GKI Barimba, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba mengucapkan terima kasih. Tertanda Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya saya akan membacakan informasi dari Panitia Perayaan Natal Jemaat di Gereja Betania Barimba. Akan disampaikan jadwal kegiatan untuk pencarian dana Natal. Yang pertama, seksi sekolah hari Minggu akan mengadakan lelang atau menyanyi di gereja sebanyak 3 kali dengan jadwal sebagai berikut pada tanggal 4 September tahun 2022, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, dan yang ketiga pada tanggal 6 November tahun 2022. Selanjutnya yang kedua, untuk seksi pelayanan perempuan juga akan mengadakan penggalian dana dengan cara menjual makanan yang akan dilaksanakan sebagai berikut pada tanggal 11 September tahun 2022, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2022, dan yang ketiga pada tanggal 13 November tahun 2022. Dan yang ketiga adalah lelang di gereja, dan ini dilaksanakan juga oleh seksi pelayanan perempuan sebagai berikut. Tanggalnya adalah pada tanggal 25 September tahun 2022, yang kedua tanggal 30 Oktober tahun 2022, dan yang ketiga pada tanggal 27 November tahun 2022. Dan pada hari ini Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, akan ada anggota jemaat kita yang akan menyerahkan anaknya untuk baptisan kudus, yaitu dari lingkungan pelayanan 3. Selanjutnya saya akan membacakan berita lain-lain yang terdiri dari pemberitahuan dan juga undangan. Yang pertama, akan dilaksanakan kebaktian mengenang 1 tahun almarhum Dehel M. Namoy, yang akan saya bacakan demikian undangan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan yang akan selalu menyertai dan memberi penghiburan kepada seluruh keluarga kami. Pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 1 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga mendiang Bapak Dehel M. Namoy. Pelaksanaan kebaktian akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 September tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempat rumah Nyonya Dehel M. Namoy, alamat Jalan Kapuas Seberang 1, nomor 43, RT 6, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Silir. Dengan segala kerendahan hati kami dari seluruh keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari
Kiranya kasih karunia Allah Bapa senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Hormat kami yang mengundang Nyonya Dehel M. Namui dan seluruh keluarga. Selanjutnya dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru GKI Barimba yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangan Panitia Pembangunan Gereja Baru Barimba. Laporan ini adalah laporan dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Yang akan saya bacakan yaitu total pemasukan dan pengeluaran serta saldo yang ada pada panitia. Sampai dengan tanggal 31 Agustus, pemasukan panitia pembangunan gereja baru berjumlah Rp10.077.000 dengan pengeluaran Rp1.000.000 dan saldo Rp9.077.000 dengan keterangan saldo bank Rp8 juta dan saldo tunai Rp1.077.000. Barimba 31 Agustus tahun 2022, tertanda Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Barimba, Ketua Didianto M. Bagus dan Bendahara Marlina David. Selanjutnya berita dari Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba. Kepada yang terhormat Jemaat GKI Barimba di tempat, perihal laporan kegiatan SPB Jemaat GKI Barimba yang akan saya bacakan demikian. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini diberitahukan kepada Jemaat GKI Barimba bahwa dalam rangka kegiatan Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort Kapuas Seberang, SPB Jemaat GKI Barimba telah melaksanakan ibadah rutin bulanan KPB Resort Kapuas Seberang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 dan telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun sumber dana dari kegiatan tersebut adalah dari sumbangan seluruh anggota Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, serta sebagian dari uang kas SPB Jemaat GKI Barimba dan juga dari para donatur lainnya. Dan sumbangan yang terhimpun sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai sejumlah Rp2.600.000 dan ditambah dengan uang kas Rp400.000 sehingga total keuangan adalah berjumlah Rp3 juta. Ada bantuan berupa minuman kopi, susu, dan teh masing-masing 1 paket, kemudian ada kue atau makanan ringan 1 paket, dan ada masakan siap saji atau rica-rica 1 paket, dan terakhir adalah air mineral atau prop 5 dos. Dan uang sejumlah yang saya sampaikan di depan tadi berjumlah Rp3 juta dikeluarkan untuk yang pertama biaya konsumsi selama kegiatan dilaksanakan berjumlah Rp2.500.000 dan ini dikelola oleh ibu-ibu Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba, dan kemudian ada biaya lain-lain sejumlah Rp500.000. Demikian disampaikan kegiatan ibadah rutin bulanan KPB Resort Kapuas Seberang di Gereja Barimba, dan tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada kaum bapak SPB Jemaat GKI Barimba dan ibu-ibu Seksi Pelayanan Perempuan yang telah membantu kegiatan tersebut hingga berjalan dengan lancar dan sukses. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Barimba 4 September tahun 2022 atas nama pengurus SPB Jemaat GKI Barimba. Selanjutnya saya akan membacakan satu pemberitahuan dari Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2022 tentang surat tugas penunjukan kepada Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Barimba menugaskan atau menunjuk kategorial yang akan mencari dana melalui kegiatan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, sekolah hari Minggu melaksanakan jual lagu atau ngamen di gereja. Kemudian Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja menjual kalender tahun 2022, dan Seksi Pelayanan Perempuan akan melaksanakan lelang di gereja, dan Seksi Pelayanan Bapak-bapak akan mengedar proposal. Demikian surat tugas penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai bahan untuk pertimbangan Bapak Ibu Saudara-saudari, para donatur dan simpatisan.
Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pelaksanaan Natal tersebut. Ditetapkan di Barimba pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, tertanda panitia pelaksana ketua, penetua Sri Apriasi Pani SPD dan sekretaris penetua Yemita Murni, dan diketahui oleh Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba Ketua Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya pemberitahuan dari Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba. Diberitahukan pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022 bahwa panitia Natal Piper Jemaat GKI Barimba akan mengadakan penjualan makanan di gereja dan dari rumah ke rumah. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. Tertanda Panitia Natal Seksi Pelayanan Perempuan tahun 2022. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi perayaan Hari Pendidikan, Teologi, dan HUT Unkrip. Akan saya bacakan pengantar dalam tata ibadah Hari Pendidikan, Teologi, dan HUT Unkrip pada hari ini. STT GKE. Keberadaan STT GKE berawal dari sekolah pendeta di Banjarmasin yang didirikan tahun 1932. Sebanyak 5 orang kandidat dididik selama kurang lebih 2,5 tahun yang ditabiskan April 1935 sebagai pendeta pertama GKE. Sekolah pendeta ini pernah terhenti selama 1 dasawarsa dan baru dibuka kembali pada tahun 1948 dengan nama Sekolah Teologia. Selama 20 tahun pertama 1932 sampai 1952, STT GKE dikelola dan dipimpin oleh Basel Mission dengan rektor terakhir Dr. Christoph Barth pada tahun 1948 sampai 1952. Selama 20 tahun pertama telah meluluskan 35 pendeta Dayak, dan demi peningkatan kualitas 2-3 lulusan langsung dikirim ke Basel untuk studi lanjut dan memperkaya pengalaman. Pada tanggal 3 Februari 1963, status sekolah teologia ditingkatkan menjadi Akademi Teologia GKE, dan dalam rangka menyesuaikan dengan iklim pendidikan di Indonesia, maka Akademi Teologia GKE terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Akademi Filsafat Teologi pada tanggal 8 Juni 1981. Untuk menyesuaikan dengan jalur, jenjang, dan program pendidikan serta program studi pada perguruan tinggi swasta, status Akademi Filsafat berubah menjadi STT GKE pada tanggal 25 Mei 1986. Kini status STT GKE terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan menghasilkan berbagai lulusan yang berkarya di masyarakat, gereja, dan berbagai lembaga. Visi STT GKE yaitu menjadi pusat pendidikan teologi yang berkualitas dan Kristiani, proaktif terhadap perubahan zaman, berwawasan lokal, nasional, dan internasional. Universitas Kristen Palangkaraya yang disingkat UNKRIP didirikan oleh Gereja Kalimantan Evangelis dengan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Eka Sinta GKE sebagai badan penyelenggara universitas, diresmikan oleh Gubernur tingkat 1 Kalimantan Tengah, Bapak Gatot Amrih SH pada tanggal 4 September 1987 yang diperingati sebagai Hari Disnatalis UNKRIP. Dan pendirian UNKRIP didasarkan kepada kesadaran akan pentingnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan masyarakat.
Pada awal 1980, beberapa tokoh masyarakat Kristen di Palangkaraya merintis suatu lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya mengasuh bidang teologi, tetapi juga beberapa disiplin ilmu lain bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ciri insan yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Atas kerjasama dan tekad beberapa tokoh gereja serta dukungan pemerintah daerah Kalimantan Tengah, GKE melalui Yayasan Pendidikan Eka Sinta berhasil mendirikan Unkrip. Unkrip berlandaskan pada moto, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian saya bacakan pengantar pada ibadah Hari Pendidikan Teologi dan HUT Unkrip pada saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 3, bait pertama dan baitnya yang ketiga, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 37 bait 1 dan bait yang kedua, Bila ku renung dosaku. Bila ku
pengakuan dosa dan ucapan syukur kita ucapkan secara litani. Ya Tuhan, sungguh terbukti kasih sayang-Mu dalam hidupku. Dosaku kuberitahukan dan pelanggaranku tidaklah kusembunyikan. Berilah pendamaian-Mu dalam kalbu, supaya nyata kasih-Ku padamu dan sesamaku. Dosaku kuberitahukan dan pelanggaranku tidaklah kusembunyikan. Cahaya wajah-Mu yang penuh kasih menyelamatkan dan menyembuhkan kami. Kami mengingat STT GKE sebagai lembaga yang Tuhan berikan agar Gereja Kalimantan Evangelis mengelolanya, sehingga menghasilkan banyak para pelayan gereja dan pelayan masyarakat yang memberi dampak, manfaat, dan mampu menjadi agen kerajaan Allah. Kiranya lembaga ini menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kasih setia-Mu menyertai Sivitas Akademika STT GKE. Kami juga mengingat UNKRIP sebagai lembaga pendidikan tinggi yang Tuhan anugerahkan kepada Gereja Kalimantan Evangelis agar menghasilkan lulusan terbaik bagi bumi Kalimantan dan Indonesia. Berkatilah para dosen dan mahasiswa UNKRIP, kiranya lembaga ini menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kasih-Mu menyertai Sivitas Akademika UNKRIP. Bersama, biarlah kasih-Mu menyertai dan membimbing seluruh warga GKE, Majelis Jemaat, Majelis Resort, dan Majelis Sinode GKE, agar senantiasa saling bersinergi dalam memajukan kedua lembaga ini. Jemaat saling menyampaikan salam namaste dengan berdiri sebagai ungkapan perdamaian dan syukur, dimulai oleh Ibu Pendeta Majelis dan diikuti semua warga jemaat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 133 bait 1 dan bait yang ketiga sampai yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
untuk pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang priok. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang priok. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang priok, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan itu dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanah tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menetapkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merencanakan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikian pembacaan firman Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 sampai bait yang ketiga, Kitab Suci Hartaku. Olehmu
petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 hingga yang ke-30. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah hari Minggu Jemaat GKI Barimba dalam rangka penggalangan dana Natal tahun 2022. Mohon dukungan dan partisipasi dari anggota jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
sebagai doa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, nas yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Teologi dan juga HUT Unkrip, yaitu dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Mari kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, pertolongan-Mu di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami saat ini. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah hati pikiran kami tertuju dan terarah kepada firman Tuhan saat ini. Amin. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 dengan judul Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin.
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan tentang syarat-syarat untuk menjadi muridnya. Ternyata untuk menjadi muridnya tidak mudah, tidak begitu saja. Ketika kita mengambil suatu keputusan sebagai orang Kristen, orang yang percaya, cukup sampai di situ? Tidak. Tetapi Yesus mengajarkan tentang syarat untuk menjadi muridnya. Apa syarat itu? Dapat kita baca dalam nas ini, ayat 26 dan ayat 27 dalam bagian nas ini. Dan tentu saja syarat yang diajukan oleh Yesus kalau kita baca ayat 26 dan 27, bagi pendengarnya terasa sangat berat sekali dan terkesan tidak masuk akal. Jika Yesus harus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, membenci orang tua, membenci anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Sepintas bahwa syarat-syarat ini terkesan seolah-olah Yesus menghendaki adanya kebencian, adanya permusuhan di dalam keluarga, bahkan relasi kita dengan sesama. Bahkan pengajaran Yesus ini bisa saja menimbulkan kesalahpahaman bagi kita yang membaca. Dan kalau tidak hati-hati memahaminya, kita mungkin bisa saja bertanya, apakah Yesus di sini mengajak setiap orang pengikutnya untuk menjadi orang yang durhaka, menjadi anak yang durhaka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian. Mari kita perhatikan apa yang melatar belakangi kenapa Yesus mengatakan pernyataannya yang begitu keras dalam ayat 26 dan 27 dalam nas ini. Kita baca pada ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Artinya latar belakang kenapa Yesus berkata dalam ayat 26 dan 27, yaitu ketika Yesus melihat orang banyak itu berduyun-duyun mengikuti Dia. Apa maksud dan tujuan mereka yang datang berduyun-duyun itu? Tentu kita sama-sama mengetahui keberadaan Yesus pada saat itu menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi banyak orang. Karena apa? Karena Yesus banyak melakukan banyak mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan. Yesus juga membangkitkan orang mati. Dan ada banyak perkara lain yang dilakukan oleh Yesus, bahkan juga pengajaran yang ia sampaikan menjadi daya tarik banyak orang untuk berduyun-duyun mengikuti Dia. Artinya, bisa jadi maksud dan tujuan mereka datang berduyun-duyun saat itu ingin melihat tanda-tanda mujizat, atau juga orang yang datang kepadanya dengan membawa segala pergumulannya, segala kebutuhannya supaya Yesus mau menolong, atau juga ada kekaguman terhadap Yesus. Nah, inilah latar belakang munculnya pernyataan Yesus yang begitu keras dan sangat berat sekali. Apakah motivasi para pengikutnya yang datang berduyun-duyun itu benar-benar timbul dari kemurnian dan kesungguhan hati atau pikiran mereka kah itu? Mengikut Yesus tidak semudah hanya dengan kemauan datang berduyun-duyun saja. Seseorang yang mau ikut Yesus, dalam ayat 27 Yesus berkata harus bersedia memikul salibnya. Barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Yesus.
Itu sebabnya Yesus memberi 2 pertimbangan untuk orang-orang yang datang berduyun-duyun itu dengan suatu gambaran. Yang pertama, seperti orang yang mau mendirikan menara, kata Yesus. Ia harus terlebih dahulu membuat anggarannya, menghitungnya benar-benar, kalkulasi benar-benar, supaya tidak merasa malu pada saatnya nanti apabila tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan itu. Harus terlebih dahulu dipertimbangkan kemampuan. Yang kedua, Yesus juga mengumpamakan seperti seorang raja yang mau pergi berperang melawan raja lain. Dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan untuk melawan musuh. Apakah sanggup atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah gambaran dari seorang yang mau memutuskan dirinya, tekadnya untuk mau mengikut Yesus. Karena saat itu bagi orang Yahudi yang mengikut Yesus itu tidak mudah. Sangat-sangat riskan. Siap dibenci dan dikeluarkan dari keluarga. Dan karena itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang sungguh-sungguh. Dan setiap orang yang mau menjadi murid Yesus haruslah benar-benar mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Cinta kepada Yesus harus lebih besar daripada cinta kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri. Dan tentu saja apa yang ada di dalam hati manusia semua nyata di hadapan Tuhan. Apa yang kita nampakkan di luar itu berasal dalam hati manusia. Jadi motivasi itu berasal dari hati manusia. Saudara-saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita melewati nas ini? Yang pertama, nas ini mengajak kita, mari mengedepankan Yesus dalam segala hal. Pasal 25 dituliskan di sini, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Artinya kita dapat menemukan gambaran perjalanan Yesus pada saat itu. Yesus berada di depan banyak orang. Yesus berada di depan mereka. Yesuslah yang memimpin arah, tujuan, fokus perjalanan mereka. Yesuslah pemimpin di dalam perjalanan mereka. Dan saat Yesus mengajarkan pesan-pesan moral dan spiritual kepada mereka, maka Yesus berpaling. Berpaling artinya melihat ke belakang. Di sini kita melihat posisi Yesus. Yesus bukan berada di kiri atau berada di kanan, bukan di belakang, tetapi ia di depan. Ini menjadi gambaran yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita tengah menatap perjalanan hidup kita saat ini, saat kita tengah berbenah dalam hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, saat kita memimpin perjalanan pelayanan kita juga di gereja di mana kita melayani, inilah yang harus menjadi pedoman penuntun bagi kita, yaitu siapakah yang kita tempatkan di depan hidup kita, di depan perjalanan kita. Maukah kita menempatkan posisi Yesus di depan semua perjalanan hidup kita, dan kita mengikuti Yesus sesuai dengan arahan, petunjuknya? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai komando atas hidup kita? Atas setiap masalah-masalah kita yang tidak pernah habis. Jangan pernah kita mengedepankan ilmu yang kita miliki, mengedepankan gelar-gelar akademis yang sedang kita sandang, mengedepankan uang, kekayaan, materi yang ada pada kita. Semua itu tidak ada gunanya. Tetapi mengedepankan Yesus, maka hidup kita terarah, terfokus, dan ia akan senantiasa mau berpaling untuk menegur kita, memberitakan pesan-pesan moral bagi kita, supaya kita tidak salah langkah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Mengikut Yesus, kita harus mau melepaskan segala ikatan-ikatan lain, dikatakan dalam nas ini. Artinya segala sesuatu harus didahului oleh relasi kita dengan Tuhan Yesus dulu. Itu yang utama. Kalau relasi kita dengan Tuhan Yesus itu tidak lagi benar, maka rusak pula semua hubungan, semua relasi kita dengan apapun itu akan rusak. Kalau hubungan dengan Yesus tidak benar, maka sikap kita terhadap harta, uang, kesenangan-kesenangan duniawi, jabatan-jabatan yang kita miliki akan membawa kita kepada kerusakan, kesombongan, cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi ini, keluarga ini, tanpa dibarengi, tanpa didasari oleh cinta kita kepada Yesus, akan menghambat perkembangan iman kita, pertumbuhan iman kita. Dan yang ketiga, mengikut Yesus menuntut kerelaan kita memikul salib, simbol penderitaan. Menuntut kita untuk rela bayar harga yang mahal dalam wujud kesiapsediaan kita menderita demi Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, keputusan kita mengikut Yesus itu adalah keputusan yang luar biasa. Karena harus dipertimbangkan matang-matang. Salib itu dapat kita gambarkan, yaitu bagaimana kesiapan kita memberikan seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan. Seluruh hidup kita. Bisa saja seluruh hidup kita mau mengorbankan waktu, mengorbankan kenikmatan, mengorbankan kesenangan harta milik kita yang kita pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani gereja, untuk memberikan yang terbaik, untuk mendukung pelayanan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Karena tujuan hidup kita adalah membesarkan nama Tuhan Yesus melewati kehidupan kita, diri kita. Hari ini GKE boleh merayakan Hari Pendidikan Teologi. Artinya Gereja Kalimantan Evangelis memperhatikan betul-betul, sungguh-sungguh pengembangan sumber daya manusia dengan moto tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Kita doakan sekolah-sekolah ini yang juga mencetak, mengeluarkan para hamba-hamba Tuhan, tidak saja tinggi secara intelektual, tetapi memiliki kerendahan hati, tinggi iman, dan juga pengabdian, loyalitas terhadap panggilannya untuk pelayanan. Nah, biarlah kita semua boleh mendukung dalam doa supaya pelayanan untuk Tuhan di muka bumi ini melewati sekolah-sekolah pendidikan teologi yang Tuhan pakai boleh menjadi berkat untuk sesama. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menjadi pelaku firman dalam hari-hari hidup kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami boleh menyenangkan hati Tuhan melewati hidup kami. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat kepunyaan-Mu yang siap dibentuk dan dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana saluran berkat
kami boleh mempergunakan seluruh hidup kami dan setiap apa yang ada pada kami untuk melayani Tuhan, melayani gereja, memberikan yang terbaik untuk pelayanan di muka bumi ini. Dan melewati itu semua, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Dan terima kasih pada hari ini kami boleh merayakan Hari Pendidikan Teologi dan juga ulang tahun UNKRIP, Universitas Kristen Palangkaraya. Tuhan memakai lembaga-lembaga pendidikan ini menghasilkan sumber daya manusia yang unggul bagi gereja dan bagi negara. Dan biarlah tidak hanya mengedepankan intelektualitas semata, tetapi juga boleh menghasilkan orang-orang yang memiliki kerendahan hati, memiliki iman yang kuat, dan loyalitas kesetiaan dalam tugas panggilan dan pelayanan. Dan terima kasih kami boleh mendukung sekolah-sekolah pendidikan ini dalam doa agar tetap eksis, bahkan juga mempersiapkan orang-orang yang ada di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Dan ini juga merupakan bagian pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis di bidang pendidikan. Biarlah juga dalam proses pendidikan di dalamnya Tuhan berkati. Tuhan memberkati anak-anak muda GKE yang menempuh pendidikan di dalamnya, beserta juga dengan para dosen, para pendidik, dan mampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk melaksanakan tugas pendidikan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan membawa berkat. Kami berdoa bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di berbagai bidang, pelayanan yang ada di jemaat, resort, dan sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah segala hal yang telah disepakati bersama, agar semua dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, berbagai macam pergumulan, tantangan, dan kekhawatiran dalam hidup kami. Tuhan yang mengetahui keadaan kami. Tuhan juga yang mencukupkan kami dengan berkat dan rezeki. Dan apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan, disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Ketika ada satu pintu tertutup, maka ada banyak pintu-pintu berkat yang lain yang Tuhan bukakan untuk kami sekalian. Dan ajarkanlah kami untuk tidak lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal atas setiap pemberian-pemberian Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu, mereka yang tengah berjuang di dalam pendidikan. Biarlah mereka tetap bertekun, semangat untuk belajar, bahkan memberikan yang terbaik, melewati hidup mereka yang berkenan di hati Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, dan membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Jauhkan daripada mereka kuasa-kuasa yang jahat, yang hendak mengganggu mereka, merampas mereka daripada-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat, teristimewa jemaat GKE Barimba ini. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap keberadaan jemaat-Mu, hadir juga dalam persekutuan jemaat. Berikanlah kami satu dengan yang lain kerendahan hati untuk melayani sesama dan melayani Tuhan, melewati talenta yang Tuhan berikan. Dan juga jauhkan segala bentuk perpecahan, pertikaian yang hendak merusak persekutuan jemaat. Tapi kami sehati di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah gereja-Mu agar tetap semangat, setia untuk menyampaikan kabar baik bagi setiap orang, dan yang mendengarnya boleh menerima sukacita, damai, dan berkat. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani,
biarlah kami tetap setia melayani Engkau ya Tuhan, melewati panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami. Meskipun ada banyak tantangan di dalamnya, tetapi tidak membuat kami patah semangat, tetapi kami akan tetap setia melayani-Mu ya Tuhan sampai akhir. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau datang kepada mereka, memulihkan, menyembuhkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan dan membuka berkat-berkat dalam hidup mereka. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk hidup mereka. Dan Tuhan yang mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kami berdoa untuk anak kami Septia Reola di Bagus yang berulang tahun ke-11. Kami berdoa untuk saudara kami Ria Indriani yang berulang tahun ke-30. Kami berdoa untuk anak kami Nial Orlando Sanayub yang berulang tahun ke-4. Biarlah semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka melewati pertambahan usia kelahiran, kesuksesan, kebahagiaan, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Bahkan pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, pasangan Riwandi dan Ria, berkatilah rumah tangga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi ketika mereka menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mereka dapat bisa menyelesaikan setiap persoalan pergumulan mereka dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dan terima kasih hingga saat ini Tuhan masih memberikan kepada mereka sukacita dan juga kemampuan menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berikan kepada mereka cinta kasih yang tidak pernah terputus karena mereka mencintai Tuhan. Dan tak ada satupun yang dapat melepas ikatan pernikahan ini, hanya maut yang dapat memisahkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang setia dan terus setia mendukung pelayanan yang ada di gereja, pelayanan gereja maupun pembangunan gereja baru Jemaat Barimba. Mereka mendukung dalam bentuk dana, melewati persembahan syukur, kolekte-kolekte yang diberikan oleh jemaat-Mu dengan sukacita dan sukarela. Kami yakin bahwa ketika mereka memberikan persembahan syukur, mereka tidak pernah berkekurangan. Tetapi semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan bagi warga jemaat-Mu yang telah memberi dengan tulus hati dan sukacita. Diberkatilah juga usaha dan pekerjaan mereka. Inilah kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan untuk Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama doa Bapa kami.
Ibu sidang jemaat, pada saat ini juga ada orang tua dan saksi yang akan membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Dan sementara para orang tua dan saksi boleh maju ke depan mempersiapkan diri untuk membawa anak mereka, kita menyanyi NKB nomor 3, bait yang ketiga. NKB nomor 3, bait yang ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lekat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Christian Jepano Pelik.
Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang baru dan kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat dan silakan boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk pekerjaan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dari nyanyian PKJ nomor 264, bait 1 dan seterusnya sampai selesai pundi-pundi kantong persembahan kita edarkan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadah
serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksinya sebagai garam dan terang dunia, kini dan selamanya. Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.